Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 31 Mei 2021 dengan judul Kita Mengikuti Kristus dalam Upacara Perjamuan Suci. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus sedang berdiri pada titik peralihan antara dua kebiasaan dan dua masa raya mereka yang besar. Ketika ia makan Paskah dengan murid-muridnya, ia mendirikan di tempatnya upacara yang akan menjadi peringatan tentang pengorbanannya yang besar. Pesta nasional bangsa Yahudi akan berlalu selama-lamanya. Upacara yang didirikan oleh Kristus harus dipelihara oleh para pengikutnya di segala negara dan sepanjang zaman, sampai ia datang kembali kedua kalinya. Dalam kuasa dan kemuliaan, upacara ini harus dirayakan. Pada saat inilah, pada upacaranya sendiri, Kristus bertemu dengan umatnya dan menguatkan mereka oleh hadiratnya. Semua orang yang datang dengan iman padanya akan mendapat berkat besar. Semua orang yang melalaikan upacara ilahi ini akan menderita kerugian. Tentang mereka boleh dikatakan dengan tepat, tidak semua kamu bersih. Tetapi upacara perjamuan kudus jangan hendaknya menjadi satu saat berduka cita. Ini bukanlah maksudnya. Tidak seharusnya mereka mengingat perbedaan paham antara mereka dan saudara-saudara mereka. Sekarang mereka datang untuk berjumpa dengan Kristus. Tidak seharusnya mereka berdiri dalam bayang salib, melainkan dalam terangnya yang menyelamatkan. Mereka harus membuka jiwa kepada sinar terang dan matahari kebenaran. Dengan hati yang disucikan oleh darah Kristus yang paling berharga, dalam rasa kesadaran yang penuh akan hadiratnya, meskipun tidak kelihatan, mereka harus mendengar perkataannya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Upacara perjamuan kudus menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Upacara ini direncanakan dengan maksud agar harapan ini diingat baik-baik oleh murid-murid. Dalam kesukaran mereka, di sana mereka mendapat penghiburan dalam pengharapan akan kembalinya Tuhan. Tidak terkatakan indahnya bagi mereka bila memikirkan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa upacara perjamuan kudus jangan hendaknya menjadi suatu saat berduka cita. Ini bukanlah maksudnya. Tidak seharusnya mereka mengingat perbedaan paham antara mereka dan saudara-saudara mereka. Oleh sebab itu, biarlah di dalam upacara perjamuan kudus kami harus menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali dan saling melayani satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya.
Bapak Gubernur bersama wakil, Bupati bersama wakil, Wali Kota bersama wakil, Camat dan stafnya, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan kuasa Tuhan. Mereka sangat membutuhkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah mereka memberikan pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu hikmat dan pengetahuan sorga sangat mereka butuhkan daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami dan kepala sekolah dan semua siswa. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Karena dalam beberapa waktu ke depan mereka akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Kiranya Tuhan tolong memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga daya ingat yang kuat bagi para siswa. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan. Dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia, terlebih bagi pekerjaan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.